Dengan kesempatan memberikan kepada saya, perkenalkan nama lengkap saya Silviana Santi, NIM 1803030082. Saya adalah mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nusa Cendana Kupang. Sekarang saya sudah semester 7. Baik, di video kali ini saya akan memparodikan sebuah buku dengan judul Kesenjangan Informasi pada saat COVID-19. Adapun tema yang saya angkat pada video parodi kali ini yaitu mengenai kepercayaan masyarakat mengenai informasi yang beredar pada saat COVID-19. Untuk lebih jelasnya teman-teman silakan saksikan parodi berikut. Suruh saya cari ubi terus, padahal ini sore saya mau pimen puli. WhatsApp teman-teman sudah di lapangan lagi, saya stres lah. Mama, baru ini ubi lagi tidak ada apa, tidak ada isi, di kecil masih kecil-kecil. Saya lagi di sana dulu. Panas. Saya cari ubi, Mam. Ada suruh cari ubi nih. Tapi kan kau sudah bantu saya ya cari ubi. Apa? Kalau saya pulang tidak bawa ubi, di mama marah. Nah, sejak kalau mama itu aduh Tuhan Yesus. Sudah. Mereka maksudnya kayak kalau mereka berbicara tuh kayak mereka khotbah Injil gitu. Sebenarnya ini apa ya? Dia kan tidak harus kali kalau misalnya saya harus apa cari ubi. Masalahnya dia takut kalau misalnya saya pergi di kerumunan gitu kan, pergi main voli. Nanti kan berinteraksi dengan banyak orang. Iya Itu yang dia takut. Bukan kayaknya dia mau siksa saya begitu makanya. Apa kabar? Kabar baik. Begini sejak kami di sini Sama. sore-sore main voli. Kalau tidak main voli di rumah diam-diam saja. COVID-19 nih, kita mau jalan juga tidak boleh begitu Kak. Takut juga maksudnya gimana kita coba baca berita kalau misalnya ada yang buruk-buruk jadinya takut untuk keluar. Iya sih, iya banyak apalagi sekarang Indonesia nih yang meninggal nih banyak kayak kan pertama itu yang bulan Februari yang pokoknya ya Indonesia bilang gini nanti Indonesia tidak kena COVID-19 yang kan pertama kan Cina tapi setelah Cina kan langsung yang kita langsung buat apa itu kelabakan kayak yang langsung Italia yang bagi mereka kubur mayat kayak sampah gitu Kak datang langsung ugali tanah padahal sekarang terjadi di Indonesia benar nyata apalagi kita punya melebihi dari Italia dengan Amerika itu kan pertama-tamanya kita ketawa atau dengan negara tetangga. Masalah kita punya misalnya ini begini ada peraturan dari pemerintah tidak boleh ini tidak boleh gitu harus pakai masker, masyarakatnya tidak taati mereka bilang begini corona apa begini mereka tidak percaya begitu Kak. Saya juga bingung juga Kak maksudnya ke gereja nih misalnya ke gereja memang sih ada dari Dewan gitu dari Romo yang bilang gini Kak kita tetap ada gereja tetap buka tapi disarankan bawa masker dan cuci tangan kalau masuk gereja. Tapi tahu saja tahu masyarakat ini mereka bilang tidak ada corona ini saya bersih dari rumah cuci tangan saya gigi pokoknya kan kita juga berinteraksi sesama mana mungkin kita ini kena COVID-19 padahal COVID-19 kan mereka bilang kan dari bakteri begitu dari ada yang dari udara. Ya itu sudah jadi apa ya kayak maksudnya mau selesai juga ini COVID kita tidak bisa masalah kan begini tuh ada peraturan kita tidak taati semacam anggap sepele begitu Kak. Terus ini apa lagi kenapa semacam begini tuh sudah sebenarnya pemerintah juga harus lebih transparan mengenai COVID misalnya begini mereka lebih kasih tahu dampak dari kalau misalnya kita terpapar COVID terus ini siapa yang terjangkit supaya kita juga tahu tuh supaya kita tidak menganggap sepele ini COVID-19 karena kadang tuh kalau misalnya ini kita yang ada di sini ya terus kan yang berita begini ada yang terpapar COVID di kos ini misalnya tapi kita kayak masa bodoh misalnya kayak gimana COVID tidak ada padahal sebanyak yang meninggal karena COVID. Maksudnya memang sih dari pemerintahnya ada yang begini misalnya dari kabupatennya ada di kecamatan ada di desa tapi kayaknya tahu saja orang-orang yang di desa nih kepala desa juga ya maksudnya dia kayak gini Kak percaya sih tapi dia tidak mengikuti peraturannya dia tetap kumpul keluarga di kami nih kepala desa nih tiap malam hanya berkumpul sih dengan anak-anak muda gitu kan dia kebanyakan anak muda gitu toh banyak anak karena minum anak sekolah dari tingkat SMP sampai kuliah begini nih mereka datang mereka sampai pagi begitu terus banyak masyarakat yang bilang begini padahal COVID ini semakin hari semakin apa dan kemarin ada pemberitaan dari bagaimana masyarakat mengikutinya ikuti toh sedangkan kepala desa sendiri
tidak mau mengikuti peraturan yang dibuat oleh pusat. Itu yang pertama. Terus yang kedua kan begini tuh, pertama-tama itu hari yang begini, yang di Indonesia pertama Yang kali bulan apa ya? bulan 3 Maret bulan, lah, bulan, Maret. bulan 3 pas 2020 kemarin kan, itu yang panas-panasnya berita Covid tuh. Masyarakat kayak takut keluar, Iya, takut apa, tapi makanya. mungkin karena begini juga ini apa, virus corona ini terlalu lama, terlalu jangka panjang gitu. Iya Sudah sih. 1 tahun lebih ya, makanya orang juga bosan yang begini mematuhi Protokol protokol kesehatan, kesehatan apa segala macam. segala macam di rumah kan begitu. Makanya mereka kalau misalnya pergi jalan-jalan sekarang sudah tidak pakai masker, malas cuci tangan, kayak terlalu bosan gitu. Apalagi kan bulan ya, dari bulan apa tuh yang apa itu pemilihan nih. Oh, Jadi iya. banyak yang berkerumun. Tuh, jadi masyarakat bilang gini kak, ini berpolitik saja bisa. Nah, mereka bisa bikin jalan-jalan begitu, di kampanye-kampanye gini. Kenapa kita yang mau mencari mencari nafkah gitu atau di rumah kan? Jadi mereka ya kayak apa itu? percaya tidak percaya. Ya? Jadi mereka sendiri saja ini apa? Tidak mengikuti peraturan yang dibuat pemerintah. Apalagi kami yang begini. Apa penghasilannya dari kerjaan setiap hari toh ini kerjain hari kan, makan ini hari begitu. Ini juga menyangkut ini nih, menyangkut PPKM nih. Kan ini pemerintah apa ya? Pemprov NTT. NTT sih bilang untuk NTT sendiri PPKM-nya level 3 ya. 4 cuma 4. Masuk ke 4 toh. Bagaimana menurut kamu? Saya juga dengar kemarin, kalau tidak salah dari Arto Meo, kalau tidak salah dia ada bilang begini, ini apa, ada pemerintah Pemprov NTT kan, ini ada pesta-pesta di sana. Di mana? Oh, yang di Pantai Semau itu kan? Oh itu tuh, maksudnya begini kan, posisinya kita sekarang ada ini apa tuh PPKM, kenapa mereka masih adakan pesta? Maksudnya mereka yang keluarkan ini apa, ini peraturan, terus mereka yang apa selanggar sendiri, jadinya masyarakat juga tidak percaya. Bagaimana mereka percaya kalau misalnya sebenarnya kan ini pemerintah sebagai panutannya mereka tuh kan, mereka yang kasih keluar ini apa, ini peraturan, setidaknya mereka yang apa menuntun masyarakat untuk patuh itu peraturan. Kalau misalnya mereka yang depan lagi yang melanggar peraturan, bagaimana masyarakat untuk mematuhi Iya, peraturan makanya yang kemarin dikeluarkan? ada yang ketua PMKRI GMI begitu. Mereka kantor gubernur minta ini kan, minta keterangan toh, maksudnya kejelasan dari berita kejelasan yang itu, dari kan? berita yang itu. Tapi pihak gubernur tidak tidak kasih informasi juga, tidak memberi kesempatan untuk ketua PMKRI dan GMI begitu. Jadi ya Mungkin mereka merasa bersalah sih, maksudnya begini, tidak mungkin nih masyarakat mau ikuti mereka punya kebijakan peraturan. Kalau misalnya mereka sendiri saja melanggar, itu saja intinya. Hanya mau bagaimana? Apalagi itu kemarin kak, yang apa ya? Dari setiap apa ya? Tidak, kalau Manggarai Barat memang kemarin tidak ada, tapi yang dari Manggarai Tengah saya rasa ada. Kan Febri Ngata itu. Oh, dia jauh pergi kan? Iya sih, dia mau pergi, mau ketemu mereka punya ini bupati. Jadi pesta yang Nismau itu apakah semua ini? Iya, semua bupati dari NTT. Pemerintah NTT dari tingkat kabupaten gitu. Banyak sih, termasuk ke apa nih Polda, ketua Polda. Oh, dia juga ikut. Iya, juga ikut. Makanya itu saya bilang kak, sebenarnya tugas Polda kak. Maksudnya sebenarnya dia yang ini bilang gini, tidak usah pesta begini kan mereka yang bertanggung jawab penuh toh. Baru sekarang kalau misalnya masyarakat yang buat pesta, mereka larang sampai jam 12 sampai jam 11 mereka tutup. Saya juga bingung. Jadinya kita sebagai masyarakat mau ikut kita hanya minum duduk minum misalnya satu kos gitu pas kita minum di luar kos itu di teras gitu, minum satu kos, misalkan kan kos jumlahnya 20-an gitu, tiba-tiba ada polisi lewat, kamu berkerumun nih, masuk kamar cepat, harus pakai masker, harus begitu, harus begini. Padahal mereka sendiri yang ini. Ya. Panas, mari suku kita cari ubi. Saya takut masuk mama marah. Itu dia tuh Pak. Ini kayaknya besar dari sini. Dan sekarang yang lagi viral kata Sanos, ini apa? Kita sambil apa? Cari ubi, saya sambil cerita. Kata kan kita kan dapat misalnya begini, saya nonton di TV atau saya dapat informasi dari siapa. Terus saya kayak sebar di kau tuh, tapi kayak sebarnya ada bumbu-bumbunya begitu. Macam kayak mama gitu.
jadinya kan misalnya begini, kejadian di sini kan tidak setragis itu, tapi saya ceritanya di kau begini, buat sedih-sedih, terus buat yang apa ya, buat masyarakat percaya begitu kan. Itu saya tambah sendiri tuh. Itu juga masalah sekarang yang menyebar di sini di tengah apa pandemi ini tuh. Terasa itu perlu diberantas. Iya, ada juga ibu-ibu yang begini kan, mereka yang sok tahu gitu tuh, yang maksudnya kan mereka bawa anak kuliah di luar itu, di luar Jawa. Memang sih kalau Jawa kan zona merah tuh. Mereka bawa anak bilang yang ngomong gini, ini kami di sini tidak keluar, tidak boleh ke kios, kami tidak makan. Jadi maksudnya kak, saya dan di mama sampai begini Ya, dia cerita juga di cerita tetangga begitu. Satu anak dia sana tidak makan gara-gara ini. Padahal mana mungkin begini kak, dia tidak kasih izin, maksudnya RT setempat tidak kasih izin dia ke pasar kok. Kalau itu orang meninggal gak bertanggung jawab, saya rasa kayaknya dia anak juga hanya menakut-nakuti dia orang tua. Tidak mungkin begini. Supaya mama banyak kirim uang supaya dia satu kali beli saja. Lihat, bayangkan sejak ini COVID-19 sudah mulai 2 tahun. Semua 2 tahun. Terus kalau misalnya dia sudah tidak makan dari 2 tahun lalu, apa kejadiannya dia? Itu mungkin itu ya tas anak sekolah tuh. Dan mama bilang begini, kita juga di NTT begini banyak yang COVID-19, mereka bilang terlebih yang di Kota Kupang. Terus Kota Kupang sekarang zona hitam. Apalagi kak, terus banyak tetangga yang bilang begini, kau dapat informasi dari mana? Dari siapa anak? Baca berita. Dari siapa anak? Kau bilang dari kapan anak di Java? Iya tuh, dia baca berita, dapat informasi dari luar gitu. Jadinya padahalnya orang tua yang begini di sini dapat anak, jadinya mereka juga khawatir tuh. Padahal jadi dong mereka telepon kita begini, bagaimana kamu keadaan di sana, katanya Kota Kupang zona merah kamu bilang. Jangan keluar, kita aman saja. Mungkin sih kita tidak begini kak, sering-sering pi jalan-jalan gitu, tidak pi pantai gitu kan, tapi kan kita pemerintah kan masih izin gini pi sayur, pi pasar gitu, belanja. Mereka menakut gitu kak. Jadinya memang tidak tenang sih, kan kita punya orang tua juga apa toh, kekhawatiran kita lagi. Baru orang tua kalau misalnya pikir kita begitu begini, jadi mereka tidur. Saya takutnya itu, saya takutnya mereka juga sakit. Kalau terlalu banyak pikiran sih. Tapi mereka dengar berita dari luar NTT lagi tuh, maksudnya kak Depo anak, tante po anak itu kuliah di luar NTT, tapi dia yang tahu pertama. Padahal kita yang di sini nih aman-aman saja.